Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar buat anak-anak kelas 1 yang tercinta. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih berpuasa kan? Semoga puasa kalian dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tematik H subtema 4. Tidak terasa ya, kita sudah mulai berada di pembelajaran pada bagian-bagian akhir. Anak-anak, pada subtema 3 kita sudah mempelajari tentang musim penghujan. Nah, di subtema 4 ini kita akan mempelajari tentang bencana alam. Untuk itu, ayo kita buka buku tematiknya halaman 75. Anak-anak, kita telah ketahui bersama banyak sekali peristiwa alam atau bencana alam yang terjadi di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia yang kita cintai. Salah satu peristiwa alam yang terjadi adalah banjir. Banjir adalah peristiwa alam yang merugikan manusia. Mengapa demikian? Karena banjir bisa menyebabkan rumah, bangunan, dan jalanan terendam air. Anak-anak tidak bisa bermain dan berangkat ke sekolah. Anak-anak, apa sih yang menyebabkan banjir? Awalnya, di musim penghujan, hujan sering turun. Hal ini menjadikan air hujan yang berasal dari kumpulan awan turun ke bumi. Air hujan yang turun ke bumi mengalir ke jalan, ke laut, ke sungai. Kita tahu masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Bahkan ada yang membuang sampah ke sungai. Akibatnya air sungai meluap karena air tidak dapat mengalir dan menyebabkan banjir. Banyak rumah warga yang terendam banjir. Mereka harus mengungsi karena rumahnya tidak bisa mereka tempati. Para pengungsi bisa tidur di tenda atau di gedung yang tidak terkena banjir, seperti di masjid, di gedung sekolah, bahkan di lapangan. Mereka juga kekurangan bahan makanan dan pakaian, juga sumber air bersih. Oleh karenanya, warga yang tidak kebanjiran dengan sukarela menyumbangkan pakaiannya, makanan, dan selimut. Pemerintah juga turut membantu. Nah, anak-anak, bagaimana? Masih tetap semangat kan belajarnya? Kita lanjutkan ya. Sekarang kita berlanjut ke halaman 76. Anak-anak, menolong korban banjir adalah sikap terpuji. Bima adalah salah satu korban banjir. Tony dan teman-teman bekerja sama mengumpulkan bantuan untuk Bima dan para korban banjir lainnya. Bekerja sama juga dapat dilakukan di rumah. Misalnya, mengumpulkan baju yang masih layak pakai dan buku-buku untuk disumbangkan. Atau bisa juga berupa barang-barang lain yang masih dapat digunakan ataupun dalam bentuk uang.
Bima pun mengucapkan terima kasih. Anak-anak, jangan lupa ya, jika kita mendapat bantuan atau pertolongan dari orang lain, kita ucapkan terima kasih. Karena itu adalah perbuatan yang terpuji. Kita sekarang berlanjut ke halaman 77. Tony ingin menghibur Bima. Tony mengajak Bima membuat prakarya dari bahan alam, yaitu dari tanah liat. Kalian masih ingat tidak apa saja bahan alam yang termasuk dari tanah liat? Ya, benar. Ada daun kering, ada ranting pohon, ada bunga kering, kulit kerang, pasir, dan juga bulu ayam. Apakah kalian dapat menyebutkan bahan alam yang lain? Baik anak-anak, sekarang kalian silakan baca sendiri halaman 77 untuk alat-alat yang perlu disiapkan Tony dan Bima untuk membuat prakarya dari bahan alam tanah liat. Perhatikan juga cara membuatnya ya. Silahkan dibaca kembali. Baiklah anak-anak yang penuh semangat. Untuk selanjutnya kita kerjakan halaman 78 ya. Soal ayo berlatihnya. Selamat mengerjakan.